Sampai sekarang kita harus pikirkan yang baik. Pilih apa-apa yang baik. Ya. Satu kali diizinkan kalian kalau perlu minta izin diajak ke LP supaya melihat kehidupan di sana, supaya kalian tahu kalau kita berkeputusan yang salah, akhirnya hidup ini juga akan salah. Ayat berikut kita lihat bagaimana kita menjaga hidup kita supaya kita tetap benar. Kita kembali ke Lukas 8. Sekarang kita lihat apa arti tanah jalanan, tanah berbatu, tanah bersemak duri. Itu apa artinya? Ayat yang ke-9. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Tuhan, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Jadi telah mendengar, bukan tidak mendengar. Ingat itu. Kalau kita sering mendengar, tapi kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan apa? Percaya dan diselamatkan. Dengarkan ini. Bapak tanya pada kalian, firman teman atau firman Tuhan yang lebih gampang diingat? Boleh Bapak pakai kata firman juga, karena seringkali teman juga berfirman, tetangga berfirman, sahabat berfirman, bicara sesuatu. Nah ini buktinya, sama-sama mendengar firman Tuhan, mendengar firmannya teman. Tapi firman teman serius didengar, firman Tuhan tidak serius, hilang. Dicuri siapa tadi? Iblis. Itu pilihan. Ayat 13, seorang boleh baca? Ayo, siapa aja boleh? Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tunggu sampai sini, penting. Mendengar firman, menerima dengan apa? Gembira. Kelihatannya bagus tidak menerima firman dengan gembira? Bagus. Tapi tunggu dulu. Lanjutkan. Tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, apa itu arti kata murtad? Lepas. Berbalik, lepas dari Tuhan. Berarti kalau orang lepas dari Tuhan, dia ke neraka atau ke surga? Orang ini mendengar firman dengan apa tadi? Gembira. Seharusnya hebat mendengar firman dengan gembira. Inilah yang seringkali terjadi dalam diri kita. Kita mendengar tiap hari ada firman Tuhan disampaikan, tapi bagaimana respon kita? Cara kita menanggapi firman itu? Tidak percaya, karena tidak berakar. Dalam pencobaan mereka lepas. Ayat 14 yang lain baca. Orang ini mendengar juga atau tidak? Mendengar juga. Tapi diapakan? Dikatakan dihimpit. Apa itu kata dihimpit? Dijepit, didesak. Diapakan tadi? Di apa? Ditekan, betul. Oleh apa? 3. 1, oleh apa tadi? Kekhawatiran. 2, oleh apa? Kekayaan. 3, oleh apa? Kenikmatan hidup. Kita harus memilih dalam hidup ini. Mau yang bagaimana? Jangan biarkan yang lain menipu kita. Tapi ayat 15, ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, bagaimana? Menyimpannya di mananya? Di hati yang baik dan merupakan buah dalam ketekunan.
Apa itu ketekunan? Taat. Apalagi tekun. Setia. Sungguh-sungguh. Giat. Sabar. Taat. Mendengar, ya, tekun. Ya itu tadi. Apa? Rajin. Ulet. Betul. Kenapa? Hormat kepada, ya, mentaati firman. Nah, inilah orang yang mendengar firman. Dia simpan dalam hatinya. Dia renungkan. Kenapa firman teman bisa cepat diingat? Direnungkan. Waktu mandi, kita ulangi lagi kata-kata teman kita. Lama-lama hafal. Nah, begitu seharusnya benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan dalam hidup kita. Kita renungkan lagi, simpan dalam hati, biar dia tumbuh, jadi pohon dan jadi buah. Sampai tua nanti, kalau kalian sudah menikah, sudah punya pekerjaan, jadi ini, jadi itu, keluarga kalian akan diberkati Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan semua. Amin. Berbahagia enggak kalau begitu? Berbahagia. Kemarin Dokter Emma, tahu Dokter Emma? Di mana rumahnya? Depan. Ya, minggu yang lalu ada 38 orang datang ke Puskesmas Wonorejo. Ingat, 38 orang untuk periksa HIV/AIDS. Tahu penyakit apa itu? Yang mematikan, bukan cuma berbahaya. HIV/AIDS yang paling besar karena dua hal. Satu, karena apa? Hubungan seks yang salah. Dua, karena suntik, jarum suntik yang dipakai. Dokter Emma bicara kepada Pak Edo. Dia takut karena 38 orang yang dites HIV/AIDS minggu itu, hanya 8 orang yang bersih. 30 semuanya positif. Itu baru satu puskesmas dalam satu minggu. Sebagai orang-orang Papua, kalian harus sadar. Siapa ingat hukumnya? Kalau ada satu orang kena AIDS, itu sebetulnya berapa orang yang kena sekitarnya? 1000. Kalau minggu yang lalu di satu puskesmas saja 30 orang kena positif, berarti yang dekat dia kena berapa puluh ribu? 30.000. Berapa penduduk Nabire? Cuma 50.000. Anak-anak, ini perkara serius buat Papua. Kalau tidak segera bertobat, kira-kira orang Papua bisa punah nggak? Bisa habis nggak di tanah ini? Habis. Mati. Kalian ingat dari Senin kemarin? Satu orang ribut, mati. Berapa orang jadi rusak semua? Besok kalau kalian sudah dewasa, jangan jadi Papua yang salah. Betul? Semuanya pakai hikmah. Jangan asal merusak rumah orang. Tadi kalian baca tulisan di depan situ, di pohon mangga. Di tulisan apa? Ini bukan rumah pembunuh. Siapa yang bunuh tadi? Coba, malu nggak kalau ada tulisan seperti itu? Kalau orang-orang yang bukan dari Papua baca, merendahkan kita orang Papua. Maka itu kalian dididik di sini untuk jadi orang baik. Semua ketakutan dari Senin, mereka lari-lari cari orang itu. Orang-orang tua pada ketakutan cari anak-anak di sekolah. Akhirnya waktu hilang, kita gak bisa belajar dengan baik. Jadi kami ingin kalian sadar. Oke, yang tua-tua sudah salah. Ayo mulai dengan yang baru lewat kalian. Katakan amin. Jadi orang Papua yang benar. Kasihan bukan mereka tinggal di depan situ, nggak salah, rumahnya dirusak. Kemana mereka mengungsi tidak tahu. Menyedihkan sekali keadaannya. AIDS luar biasa di tanah ini. Begitu kalian harus memulai. Sudah baca semua peraturan di asrama ini? Sudah baca semua belum? Lupa? Apa bilang lupa? Nah, kalau sudah begini, kira-kira kalau kami memberi kalian peraturan seperti itu untuk keuntungan siapa? Diri sendiri. Kalau sudah begini keadaan Papua ini, lihat ini. Hari ini diberitakan lagi, pilkada pemilihan bupati tidak tahu sampai kapan lagi. Ribut lagi. Coba lihat. Sedih lihat Papua ini. Mau dipimpin siapa lagi? Jadi kalian harus jadi harapan.
Kita tahu bukan, maaf kalau saya harus nyebut satu suku. Bagaimana orang Mei secara umum. Tapi KL ini bisa berubah. Karena dia mau berubah. Jadi semua tergantung dari diri kita. Mungkin sampai hari ini KL Tebal masih satu-satunya. Dari suku Mei atau dari berapa banyak suku. Yang S1 sarjana seni. Seni rupa atau seni? Seni ya? Seni. Belum ada yang lain ya? Kira-kira? Belum ada, bayangkan. Oh, sekolah tinggi seni. Satu-satunya. Dia nyebutkan ada berapa nama yang dulu Pak Polisi didik, yang lain kataan. Beruntung KL Tepetan. Dan sampai hari ini jadi orang yang hebat. Maka itu kalian tiru jejak ini. Ada banyak kesempatan ke depan. Begitu nanti kalau selesai ulangan, kita akan buat peraturan. Dan akan ditempelkan. Kak Elisa menyebutkan tadi, jangan ada yang protes, jangan ada yang berontak. Itu untuk kebaikan kita semua. Oke? Tulis memberkati kalian semua jadi orang-orang hebat nanti. Amen.